Baik ya. Jadi kita akan lanjut ke patofisiologi masih ya, tetapi kita masuk ke klasifikasinya ya. Sebelumnya kita bicara sedikit tentang diagnosisnya bagaimana supaya kita bisa tahu ya, membedakan. Nah, pasien hipertiroid itu diagnosisnya bagaimana sih? Bagaimana diagnosis hipertiroid tadi ditegakkan? Ya biasanya pemeriksaan ini ya, penegakan diagnosis hipertiroid ini biasanya baru dilakukan kalau ada gejala dan tanda dari hipertiroid sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya ada eksoftalmos, ada mata besar, ada pembesaran kelenjar tiroid atau ada goiter, atau ada keluhan pasien itu sering palpitasi, sering tremor ya, atau mengalami keluhan denyut jantungnya, ya, sering berdebar-debar ya, keringat dingin ya, sering mengalami keringat yang berlebihan ya. Kemudian bisa juga pasien mengeluhkan misalnya makannya banyak tapi kok saya itu kok apa namanya berat badan saya kok turun ya, semakin kurus padahal makannya semakin banyak ya. Kemudian juga dia keluhkan ya, mungkin ya merasa lelah, tubuhnya gampang sekali capek ya. Biasanya manifestasi itu dulu muncul sehingga kemudian dokter akan melihat bahwa oh pasien ini sepertinya hipertiroid, baru kemudian dilakukan pemeriksaan kadar tiroid. Kadar tiroid apa yang diukur? Yaitu free ya, biasanya ya bisa free tiroid atau total tiroid ya. Bisa T4 atau T3 ya. Kemudian juga untuk penegakan diagnosis TSH itu perlu untuk melihat apakah ada peran hipofisis atau tidak. Kalau yang diukur hanya T4 dan T3, kita hanya bisa melihat, oh kadar T4 dan T3-nya benar nggak sih memang berlebihan gitu. Ya. Tapi kalau TSH ini penting untuk melihat apakah tingginya T4 dan T3 itu ya dipengaruhi oleh ya, tingginya atau dipengaruhi oleh peran dari hipofisis atau tidak ya. Pada pasien hipertiroid, hari ini kita bahas hipertiroid ya. Jadi untuk hipertiroid ya, T4 akan naik ya. Normalnya 4,5 sampai 10,9 mikrogram per desiliter, dia akan mengalami peningkatan. Kemudian FT4 yang normalnya 0,8 sampai 2,7 juga akan mengalami peningkatan. Kemudian FT3 juga mengalami peningkatan. TSH-nya bagaimana? Pasien hipertiroid cenderung dia akan mengalami penurunan. Ya, karena apa tadi? Ada mekanisme umpan balik negatif ya. T3, T4 tinggi, maka dia akan menekan hipofisis, hipotalamus hipofisis sehingga TSH turun. Jadi, untuk diagnosis ya, untuk menilai keparahannya seharusnya dilakukan penilaian ya T4, T3 ya, terutama T4 ya, dan TSH ya. Jadi TSH ini penting ya untuk membantu menegakkan diagnosis. Adapun gejalanya itu tadi biasanya justru kita tegakkan sebelum pemeriksaan hormonnya. Hampir semua penyakit endokrin itu pada umumnya pemeriksaan hormon itu tidak dilakukan di awal pemeriksaan, tetapi justru setelah ada gejala. Ya, kenapa? Karena memang nggak lazim ya pemeriksaan hormon itu. Nggak mungkin kan pemeriksaan hormon itu kan tidak menjadi bagian dari general check up. Ya, yang general check up biasanya hanya kadar sel darah misalnya ya. Hormon kan tidak. Hormon baru akan diukur ketika memang sudah ada tanda atau gejala yang menuju ke arah sana. Kalau tadi sudah ada gejala tiroid atau nama lainnya tirotoksikosis, maka kemudian dilakukan pemeriksaan FT4, T3 ya, dan TSH. Pada hipertiroid yang nyata, hipertiroid yang memang hipertiroid gitu ya, serum dari FT4 dan FT3 pasti akan meningkat. Ini standarnya ya. Kalau
tadi tirotoksikosis itu sering dikaitkan dengan tingginya FT4 ya atau gejala tiroid yang muncul, maka tingginya T3 sering disebut sebagai toksikosis ya. Tidak ada tironya, toksikosis saja. Pada hipertiroid yang ringan, serum FT4 dan T4 cenderung bisa menjadi ya nggak tinggi banget gitu ya, mendekati normal. T3 mungkin bisa mengalami peningkatan atau normal ya. TSH bisa saja rendah, bisa saja tidak terdeteksi ya. Ini tergantung dari kondisi dari hipertiroidnya. Kemudian ada istilah hipertiroid subklinis ya. Hipertiroid subklinis ini adalah ya kondisi di mana serum normal FT4 dan T3 total atau FT3 jadi ini sebenarnya normal, tetapi ada ada gejala gitu ya. Kadar T4 dan T3-nya sebenarnya normal, tetapi ada gejala. Itu hipertiroid subklinis. Kemudian TSH ya. TSH ini biasanya kaitannya dengan screening hipertiroid akibat dari hipofisis. Selain pemeriksaan FT3, FT4, dan TSH, ada juga pemeriksaan yang namanya radioaktif iodine uptake atau disebut RAIU ya. RAIU ini biasanya baru diperiksa juga kalau dokter mengalami kesulitan ya mendiagnosa ini sebenarnya hipertiroidnya karena apa gitu ya. Jadi RAIU ini bisa membantu hipertiroid membantu pemeriksaan penyebab dari hipertiroidnya. Selain tadi TSH ya. Biasanya contohnya adalah ketika gambaran klinis dari tirotoxicosisnya kok ini tirotoksikosis tapi kok kayaknya nggak ada tanda-tanda Graves' disease ya. Tidak ada pembesaran kelenjar ya, tidak ada exophthalmos ya. Ini sebenarnya hipertiroid apa bukan kan gitu ya misalnya. Jadi dia mengalami keluhan-keluhan yang lain misalnya denyut jantungnya meningkat ya. Kemudian keluhan-keluhan seperti misalnya metabolisme meningkat tetapi sebenarnya dia tidak ada tanda-tanda ke arah Graves' disease. Maka perlu dilakukan pemeriksaan radioaktif iodine uptake ya. Radioaktif iodine uptake ini dengan cara ya pemeriksaan radioaktif untuk melihat apakah kelenjar tiroidnya itu bisa menangkap iod atau tidak ya. Kemudian pemeriksaan yang lain yaitu adalah scan tiroid ya. Scan tiroid itu dengan ya dilihat gambaran morfologi ya, gambaran morfologi dari tiroid itu seperti apa ya? Apakah ada nodul ya? Kemudian nodulnya bentuknya apa gitu ya? Ya, ini ada yang sering disebut sebagai hot ya. Ada yang cold ya, ada yang hot, ada yang cold ya. Kalau gambaran hasil scanningnya itu gelap, maka disebut hot. Kalau tidak gelap disebut warm ya. Ini biasanya menggambarkan kalau adanya hot nodul, 95% dari hot nodul ini biasanya menggambarkan bahwa kejadiannya itu adalah adenoma atau benigna. Benigna itu adalah tumor ya. Ya. Kalau ada hot ya. Ini gambaran dari scan tiroid ya. Kebalik ya saya ya, maaf salah. Harusnya yang maligna itu justru yang cold ya. Tadi saya ketikanya saya salah. Ya, yang menggambarkan maligna itu justru lebih banyak terjadi pada yang cold nodule ya. Ini cold nodule itu tidak ada ini. Apa ini namanya? Bercaknya tidak banyak. Sementara hot nodule ini bercaknya terlihat banyak. Ini untuk melihat risiko malignansi juga. Ya, radioaktif iodine uptake ini ya
Kalau tinggi ini biasanya melibatkan sintesis kelenjar tiroid yang berlebih. Ya, kalau RAIU tinggi berarti hipertiroidnya melibatkan dari sintesis kelenjar tiroid yang meningkat. Contohnya adalah pada adenoma penyebab akibat hipofisis. Kalau hipofisisnya kerjanya meningkat, maka TSH meningkat, maka sintesis tiroid oleh kelenjar pasti meningkat. Sehingga hipertiroid akibat hipofisis pasti disertai dengan RAIU tinggi. Kemudian ya juga disebabkan karena kelenjar tiroid itu sendiri yang produksinya meningkat. Contohnya adalah pada penyakit autoimun ya atau penyakit adenoma atau tumor pada kelenjar tiroid. Sementara sebaliknya RAIU itu rendah, itu ketika memang kelenjar tiroid itu sebenarnya tidak banyak memproduksi tiroid. Ini contohnya pada penyakit inflamasi. Ini peradangan atau lesi pada kelenjar tiroid itu bisa menyebabkan peningkatan sintesis, tetapi nggak banyak. Ya. Meningkatnya itu tidak banyak. Ya. Sehingga tidak sampai menyebabkan peningkatan RAIU lebih dari 30%. Sementara penyebab lainnya adalah ketika hipertiroidnya itu disebabkan karena ektopik atau di luar kelenjar tiroid. Ektopik itu di luar ya. Kalau penyebabnya di luar kelenjar tiroid, misalnya pada kanker ovarium, pada apa namanya? Ini misalnya ya tadi karena ada struma ya di ovarium sehingga produksi tiroidnya bukan dari kelenjar tiroid tapi dari kanker ovariumnya. Kemudian juga bisa saja karena sumber eksogen yang lain tadi misalnya adalah contohnya adalah kelenjar tiroid dari babi ya. Kelenjar tiroid dari babi ya sehingga kadar tiroid di dalam tubuh kita menjadi tinggi ya, menjadi tinggi akibatnya ya. Kadar tiroid tinggi tetapi bukan akibat dari sintesis kelenjar tiroid yang banyak sehingga RAIU-nya rendah ya, radioaktif iodine uptake-nya rendah. Ini diagnosis tambahan bisa menggunakan USG untuk membantu melihat gambaran dari nodulnya. Kemudian fine needle aspirasi biopsi untuk melihat ya ada tidaknya malignansi. Saya kira ini sangat medis ya. Kita mungkin nggak apa kompetensi kita tidak sampai ke sana ya kaitannya dengan nodul ya seperti apa gambaran nodul. Hanya untuk pengetahuan saja ya supaya Anda tahu nanti. Ya, klasifikasi hipertiroid selain berdasarkan RAIU, ya nanti selain gambaran dari RAIU juga kadang ada yang menyebutkan berdasarkan hipertiroid primer dan sekunder. Ini dikaitkan dengan dianggap hipertiroid primer ketika TSH-nya rendah. Sementara hipertiroid sekunder ketika TSH-nya tinggi. Ini tadi saya katakan pemeriksaan TSH bisa membantu untuk melihat penyebabnya apa. Ini contohnya adalah pada adenoma hipofisis. Pada adenoma hipofisis yang berlebihan itu karena di hipofisis itu sel-selnya meningkat, ya, produksi TSH meningkat, maka memacu kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid lebih banyak. Seharusnya ada mekanisme umpan balik negatif ya, harusnya ada, tetapi umpan balik negatif ini tidak mampu mencegah, tidak mampu menghambat sel-sel adenoma hipofisis itu untuk mengurangi jumlah TSH-nya. Karena apa? Yang berlebihan memang sel-sel adenoma, sel-sel hipofisisnya. Sehingga produksi TSH tetap tinggi, ya. TSH tinggi, tiroidnya tinggi lagi, semakin tinggi. Sebenarnya ada umpan balik negatif? Tidak ada umpan balik negatif, tetapi hipofisis tidak terpengaruh oleh itu karena yang memproduksi tadi adenomanya tadi, ya. Ya, jadi itu gambarannya. Jadi biasanya diagnosanya perlu dilihat TSH-nya tinggi ya. Kalau TSH diukur TSH-nya, kalau TSH-nya rendah ya atau TSH-nya tinggi. TSH tinggi itu jarang, biasanya terjadi pada tadi ya, kalau ada adenoma hipofisis. Sementara yang umum terjadi adalah TSH-nya rendah. Kalau TSH-nya rendah, maka kemudian kita klasifikasikan dia sebagai hipertiroid primer ya, dengan memastikan kadar T4-nya seperti apa ya.
Kalau kadar T4 yang tinggi disebut tirotoksikosis, kalau kadar T3 yang tinggi disebut toksikosis, ya. Kemudian hipertiroid primer ini kemudian bisa dipastikan lagi dengan tiroid radioaktif iodin uptake RAIU-nya. Kalau RAIU-nya rendah berarti hormon tiroidnya bukan dari kelenjar tiroid, atau bisa jadi dari kelenjar tiroid tetapi jumlahnya sedikit, contohnya pada inflamasi, ya. Kemudian kalau RAIU-nya tinggi berarti memang sintesis tiroid di kelenjar tiroid itu banyak. Contohnya adalah pada Graves' disease dan pada adenoma tiroid. Baik, saya kira itu dari saya ya untuk hari ini karena ternyata waktunya sudah